Halo kawan-kawan Wisma Sri Kandi. Kali ini saya sedang mengikuti sesi pelatihan sekolah sakti anti korupsi dan krisis iklim. Nah, di sini bersama mentor kita, Mas Kurnia. Iya, jadi nama saya Kurnia Ramadana. Saya sekarang bekerja di Indonesia Corruption Watch, spesifiknya di divisi korupsi sektor politik. Korupsi sektor politik ya, Mas. Gimana, Mas? Menurut dari ICW sendiri lah, soal pemberantasan korupsi hari ini. Ya, memang isu pemberantasan korupsi selalu menarik ya untuk dibincangkan, didiskusikan. Mengapa? Karena hari ini isu pemberantasan korupsi yang sebenarnya menjadi suatu hal yang penting itu kian dipinggirkan. Siapa yang meminggirkan isu tersebut? Suka tidak suka harus kita katakan negara. Negara dalam artian pemerintah, DPR, atau mungkin seluruh cabang kekuasaan. Sederhananya, pemberantasan korupsi itu hanya dijadikan jargon politik. Seolah-olah berpihak untuk kepentingan meraup suara masyarakat. Dan ketika mereka berkuasa, mereka lupa akan janji-janji yang pernah mereka sampaikan kepada masyarakat. Indeks persepsi korupsi kita yang diukur oleh Transparansi Internasional pada faktanya anjlok. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi hanya berhenti pada bunyi dalam undang-undang, tapi tidak pernah diakomodasi oleh pemerintah. Jadi menarik nih, Mas. Tadi ada Mas sebut pemberantasan korupsi itu terpinggirkan. Di awalnya itu menjadi jargon yang terdepan gitu kan. Jargon utama agar seolah-olah para politisi ini berpihak kepada pemberantasan korupsi, tetapi setelah naik dia meminggirkan isu tersebut. Kalau kaitannya dengan kalau sekarang ini kan lagi maraknya, Mas, isu-isu soal krisis iklim, tambang, IKN. Nah, menurut pandangan Mas sendiri, gimana kaitannya itu? Ya, krisis iklim sebenarnya bukan hanya didiskusikan dalam lingkup nasional, tapi sudah menjadi perhatian internasional. Ada beberapa konvensi atau pertemuan negara-negara yang membincangkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius untuk bumi masa depan umat manusia berkaitan dengan perilaku manusia. Perilaku manusia dalam artian di sini banyak sekali kejahatan-kejahatan lingkungan yang mempunyai irisan dengan isu kejahatan ekonomi. Mereka melakukan kejahatan lingkungan yang merusak atau daya rusaknya luar biasa, baik terhadap lingkungan atau makhluk hidup, bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, untuk meraup keuntungan. Ada unsur melawan hukum di sana, dan juga tidak hanya merugikan secara langsung bagi makhluk hidup dan lingkungan, tapi juga berkaitan dengan isu kerugian keuangan negara. Kalau dalam lingkup penegakan hukum di Indonesia, karena korupsi di Indonesia itu punya irisan dengan kerugian keuangan negara, dan jumlahnya bukan hanya hitungan miliaran, tapi bahkan mencapai triliunan rupiah. Itu kan menggambarkan secara langsung betapa bermasalahnya perilaku pejabat publik, ada sektor swasta, bahkan banyak diduga ada keterlibatan entitas hukum korporasi dalam kejahatan lingkungan yang mempunyai kelindan dengan isu kejahatan korupsi. Jadi kalau kita berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya kampanye krisis iklim, salah satu aspek yang harus dibenahi adalah aspek penegakan hukum. Aspek tata kelola dan lain sebagainya itu menjadi satu hal penting. Tapi ketika ada yang melanggar, maka negara harus hadir untuk menindak pelakunya dan tak lupa untuk memulihkan korban dan lingkungan.
karena aspek pemulihan lingkungan itu menjadi satu isu yang krusial untuk sebagai upaya Indonesia untuk berpartisipasi dalam krisis iklim. Kemudian yang kedua, saat ini konteksnya Indonesia menjadi presidensi G20, suatu forum yang mengundang banyak negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang mendominasi di dunia, dan salah satu yang dibincangkan adalah soal krisis iklim. Tentu kita harusnya malu membincangkan itu karena masih marak soal perambakan hutan, tambang ilegal, dan lain sebagainya. Namun sayangnya hal itu tidak dipahami oleh negara sebagai refleksi sebelum mengikuti atau menjadi presidensi G20. Apakah kritik soal partisipasi yang sangat minim dalam upaya keseriusan menjaga iklim di Indonesia yang akan berimpact pada dunia itu sudah pernah disampaikan, sudah dan sangat sering. Ada sejumlah masyarakat sipil, saya rasa termasuk Yayasan Sri Kandi untuk menyuarakan hal tersebut, namun kritikan itu dianggap angin lalu. Bahkan tak jarang kritik itu dianggap pengganggu. Itu berbahayanya negara kita saat ini ketika menggembar-gemborkan narasi bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengatasi krisis itu. Nah, menariknya nih Mas, ketika kita menyuarakan soal isu lingkungan ataupun isu anti korupsi yang bersinggungan dengan kepentingan dari elit-elit politik, kita itu selalu direspon dengan represif, bahkan tidak jarang ada kriminalisasi, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas itu apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi resiko tindakan represif? Berulang kali sebenarnya Presiden Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menjaga iklim demokrasi. Tapi faktanya keberulangan statement itu tidak diikuti dengan tindakan konkret. Demokrasi kita itu masih dalam kategori yang lazim disebut sebagai demokrasi cacat. Partisipasi publik yang minim, salah satu indikator yang disampaikan oleh suatu lembaga Economic Intelligence Unit ketika bicara. Nah, partisipasi publik itu semakin hilang, baik ketika memberikan masukan kepada masyarakat maupun masyarakat yang harusnya diajak dalam proses bernegara, mengambil kebijakan, memutuskan suatu kebijakan, itu kan tidak ada lagi. Bahkan ketika masyarakat berpartisipasi, yang mana itu baik untuk iklim demokrasi, justru dijawab dengan penangkapan. Berarti ada ketidaksinkronan antara pihak eksekutif, yaitu presiden, dengan aparat penegak hukum. Kalau kita bicara pihak yang paling sering melakukan represivitas adalah kepolisian. Tapi kalau kita membaca undang-undang kepolisian, Kapolri itu berada di bawah kekuasaan presiden. Keterputusan itu tadi, apa yang disampaikan oleh presiden dan aparat penegak hukum, itu yang belum terbangun benang merahnya. Logika ini, kalau kita asumsikan presiden memang serius soal menjaga demokrasi, tapi hari ini logika itu tidak bisa diterima. Karena pada dasarnya, dari pucuk pimpinan tertinggi, pertanyaan referensinya adalah apakah presiden itu memahami apa yang dia ucapkan. Kalau presiden baru menjabat 1 tahun atau 2 tahun, tentu kita masih memberikan kesempatan agar ada perbaikan lagi. Tapi hari ini Pak Jokowi sudah memimpin kurang lebih 8 tahun, sisa 2 tahun mendatang, dan tidak ada perbaikan untuk mengatasi dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses bernegara. Kritik harusnya dianggap sebagai momentum untuk merefleksikan tindakan dan kebijakan. Kritik itu tentu tidak berniat negatif, dan masyarakat juga tidak mengandung unsur sara, saya rasa,
ketika menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Lalu kita agak kembali lagi kepada krisis iklim ya Mas ya. Tadi sempat Mas menyinggung soal pengerusakan lingkungan itu nggak jauh-jauh dari adanya perilaku korupsi. Nah, menurut Mas, seberapa buruk korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam saat ini? Sangat buruk, karena banyak pembiaran yang dilakukan oleh negara untuk menguntungkan elit kekuasaan, baik elit di internal pemerintahan ataupun elit-elit yang mungkin membantu sokongan politik mereka. Misalnya saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Satu Jagat kata mereka, karena menggabungkan banyak sekali regulasi atau omnibus law, dan temuan dari teman-teman masyarakat sipil, salah satunya adalah jaringan advokasi tambang Jatam, itu paket undang-undang yang disahkan sangat cepat. Ternyata orang-orang yang membahas mempunyai konflik kepentingan, mempunyai irisan bisnis yang bisa menguntungkan ketika omnibus law ini berhasil diundangkan. Dan hari ini sudah berhasil diundangkan, berarti ada pengabaian lagi-lagi pejabat publik kita atau pembentuk undang-undang menjaga etiknya, menjaga konflik kepentingan ketika membahas regulasi yang dampaknya luar biasa besar. Itu. Saya kemarin juga diskusi Mas dengan teman-teman Jatam. Mereka bilang di sebelah universitas di Kaltim, di situ ada dibangun sebuah tambang yang ilegal. Nah, jadi tambang yang ilegal tersebut yang tidak ada izinnya dan segala macam itu malah terang-terangan di tengah kota, bahkan di samping universitas. Itu menggambarkan bahwa betapa buruknya situasi korupsi yang menyinggung sektor sumber daya alam ini. Lalu menurut Mas, soal tambang ilegal yang berada di sebelah universitas, salah satu universitas ternama yang ada di Kaltim ini, itu bagaimana sih Mas? Ya, kalau benar ada penambangan ilegal di sebelah universitas dan itu sudah berlangsung, maka negara membiarkan tindakan bisnis mengangkangi institusi intelektualitas, kumpulan intelektual misalnya. Ini menunjukkan bahwa betapa permisifnya pemerintah terhadap sektor bisnis. Tentu kita paham narasi negara hari ini memulihkan ekonomi, mengundang investor, itu menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan negara. Tapi satu sisi, kalau pengabaian itu masih terus-menerus terjadi, aspek penegakan hukum tertinggal, negara masih sangat rendah peringkat di indeks persepsi korupsi, sebenarnya investor mana yang mau diundang oleh mereka? Tentu logika masyarakat atau logika publik, investor bersih, investor quote and quote putih pasti menginginkan menanamkan uang di suatu negara ke negara yang bersih, ke negara yang menjunjung kepastian hukum, negara yang tidak ada praktik pungli, tidak ada praktik korupsi. Sangat kontras dengan Indonesia hari ini. Jadi jangan salahkan masyarakat jika memiliki sakwa sangka kepada negara hari ini, karena kondisi tersebut menggambarkan bahwa negara praktis hanya ingin mengundang investor-investor yang nakal. Atau mungkin kebalikannya, mereka yang tidak jujur menggambarkan situasi pemberantasan korupsi ini, sehingga investor-investor itu terperdaya kemudian menanamkan uang dan modal di Indonesia. Ada banyak kasus korupsi di Kalimantan juga yang melibatkan beberapa bupati, bahkan pada level elitnya juga pernah diringkus oleh KPK.
dan karena bukan kali pertama dan terus-menerus terjadi, berarti pemerintah provinsinya harus dikoreksi. Bagaimana cara mengkoreksinya? Edukasi masyarakat agar tidak memilih lagi orang-orang yang mengabaikan soal kerusakan lingkungan. Kalimantan adalah, karena banyaknya hutan, disebut sebagai paru-paru yang memberikan oksigen. Tapi ternyata oksigen yang baik bagi makhluk hidup itu tidak dihargai oleh para pencoleng. Itu sinonim dari kata pencuri ya. Dan negara membiarkan hal itu. Kan kalau kata-kata Tan Malaka yang terkenal itu, kita tidak bisa berdiskusi dengan seorang maling di tempat kita sendiri. Dan rasa-rasanya beberapa bagian besar masyarakat mulai merefleksikan dan mulai meyakini kata-kata Tan Malaka itu sepertinya sedang terjadi di Indonesia. Lalu ada kata kunci yang saya tangkap tadi soal pembiaran. Seperti kemarin kita ada tour trip ya Mas, mengunjungi beberapa lokasi tambang, lubang tambang yang belum direklamasi, ada banyak jatuh korban di lokasi tersebut. Nah, apakah itu menjadi salah satu pembiaran yang Mas maksud? Jelas itu merupakan pembiaran. Praktik-praktik tambang ilegal yang hanya mengeruk sumber daya alam di suatu kota, di suatu provinsi, di suatu desa, tapi tidak memikirkan pemulihan korban itu sendiri, tidak memikirkan masyarakat yang terdampak, karena dampaknya luar biasa masif terkait dengan aspek ekonomi, lahan mereka diambil misalnya, aspek kesehatan, multisektor sebenarnya. Jadi bagi saya, negara bukan hanya membiarkan tindakan itu terjadi, tapi negara tidak serius dalam mengimplementasikan pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa air, bumi, dan tanah dipergunakan sebanyak-banyak mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Undang-Undang Dasar itu kan soko gurunya regulasi di Indonesia, dibuat oleh forum MPR bersama dengan pemerintah, tapi mereka tidak menghargai itu. Jadi kalau hari ini kita berharap negara mendukung upaya pencegahan krisis iklim, kita meyakini pemerintah serius dalam memberantas korupsi, yang salah bukan negara, yang salah itu kita. Kenapa kita yang salah? Kita yang terlalu berekspektasi tinggi terhadap negara yang tidak mampu melakukan itu. Bukan tidak mampu, mungkin tidak mau. Tidak mau. Lalu kita beralih ya Mas dari sektor tambang. Kalau menurut Mas ini soal isu IKN, ibu kota negara, yang lagi gencar-gencarnya dinaikkan, dicuatkan oleh pemerintah, itu kalau saya tidak salah di daerah Penajam ya, Kalimantan Timur juga. Itu menurut Mas bagaimana? Gimana pandangan Mas secara umum mengenai hal itu? Ya, ketika dikritik oleh masyarakat, rencana yang hari ini sudah diundangkan tersebut sudah jadi, sudah akan pindah. Mereka selalu mengatakan bahwa pemindahan ibu kota itu tidak direncanakan sejak Presiden Jokowi, sudah dibahas sejak lama. Mereka menjelaskan ini ide gagasan dari Presiden Soekarno, Soeharto, dan lain sebagainya. Apakah kita membantah historis itu? Tidak. Kita sama sekali tidak membantah sejarah bahwa sudah banyak kepala negara yang menginginkan perpindahan ibu kota. Tapi persoalannya adalah
hari ini ketika dipindahkan ke Pulau Kalimantan, apakah proses pemindahan itu melalui pembuatan suatu regulasi telah menjalankan mandat pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apa itu pasal 96? Partisipasi masyarakat diperkuat kembali oleh Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan soal pentingnya partisipasi masyarakat. Mereka menjelaskan dengan terminologi meaningful participation. Ketika MK mengeluarkan itu yang harus dilakukan oleh negara, berarti ada permasalahan sebelumnya soal partisipasi masyarakat. Mereka selalu berdalih, kalau Anda tidak sepakat dengan Undang-Undang IKN, silahkan judicial review. Itu nggak usah Istana Negara yang ngomong. Mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 tahu kalau tidak sepakat dengan undang-undang, silahkan judicial review. Tapi bukan itu poinnya. Bukan itu jawaban yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kritik itu, demonstrasi tersebut didengarkan. Bukan hanya didengar, dibincangkan, didiskusikan, dipertimbangkan secara baik. Karena isu pemindahan ibu kota era Presiden Joko Widodo yang mungkin sebentar lagi atau sedang dilakukan, itu bukan urusan kecil, urusan besar. Jadi perdebatannya bukan apakah IKN perlu pindah atau tidak, tapi proses pemindahannya itu apakah sudah benar. Mereka menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara lain terjadi. Ya iya, banyak yang terjadi seperti itu, dan masyarakat itu bukan sesuatu yang rahasia sehingga penting diargumentasikan. Mereka mengatakan negara lain pernah melakukan pemindahan ibu kota. Titik. Mereka tidak menjelaskan bahwa negara tersebut mendiskusikan sejak lama, bukan dengan internal pemerintah dan ahli, tapi berdiskusi dengan internal pemerintah, ahli, masyarakat secara umum, dan masyarakat yang nanti akan lahannya digunakan untuk pemindahan ibu kota. Itu yang tidak terjadi hari ini. Belum lagi kita bicara soal etika lingkungan. Apakah sudah diterapkan secara baik? Jadi itu fokusnya bukan hanya menselebrasikan isu pemindahan ibu kota, tapi masyarakat terdampak, daerah di sana masih ada ketimpangan sosial yang luar biasa besar. Kalau itu diabaikan, maka pemindahan ibu kota ini bukan capaian baik, justru menjadi catatan buruk, atau istilahnya nokta hitam saat era pemerintahan Joko Widodo yang sebenarnya bisa dibuat baik kalau ada partisipasi dan lain sebagainya. Lalu terkait soal masyarakat yang terdampak ini Mas, dari masyarakat adatnya, masyarakat secara umum, bahkan masyarakat secara luas begitu, soal tambang dan IKN ini gimana menurut Mas dampaknya secara keseluruhan bagi masyarakat umum, baik masyarakat umum maupun masyarakat adat itu sendiri? Jangankan masyarakat, lingkungan saja harus dipertimbangkan, lingkungan saja harus dipikirkan sebelum mengambil kebijakan berkaitan dengan sumber daya yang ada di daerah situ. Dan hari ini berdasarkan temuan dari teman-teman masyarakat sipil yang fokus pada aspek lingkungan, kan banyak diabaikan hal-hal tersebut. Jadi mereka itu hanya memanfaatkan mungkin di beberapa daerah ketidaktahuan masyarakat demi mengeruk keuntungan di suatu daerah tersebut. Jadi penghuni rumah tidak tahu, tidak ada hujan, tidak ada angin, ada beberapa orang yang masuk ke rumahnya, tiba-tiba rumahnya itu dirampok, tapi orang itu tetap tersenyum. Berarti ada intrik yang dilakukan oleh tamu-tamu tersebut yang notabene itu adalah pengusaha jahat dan lain sebagainya. Nah Mas, kita kan sudah berbincang cukup banyak nih ya, dari mulai korupsinya, penanganan korupsinya, pembiaran korupsi itu, bahkan sampai korupsi
di sektor sumber daya alam sampai merembet ke isu IKN. Sekarang closing statement dari Mas gimana ini? Apa yang kira-kira? Iya, krisis iklim dan pemberantasan korupsi itu sangat erat kaitannya. Saat ini masih banyak aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sumber daya alam, yang mana aktivitas tersebut berpotensi atau bahkan diyakini akan merusak lingkungan dan pasti akan berdampak dengan menciptakan situasi iklim yang semakin buruk. Di tengah proses tersebut, seringkali ada aspek melanggar hukum ketika aktivitas bisnis tersebut dijalankan atas atau di atas praktik korupsi. Ada perselingkuhan antara pengusaha dan pejabat publik. Pejabat publik tersebut mendapatkan keuntungan dan membiarkan lingkungan terjadi. Sekaligus dia telah berkhianat dengan masyarakat yang telah menitipkan amanah ke mereka. Masyarakat lagi-lagi hanya menjadi korban dan penonton. Lahan mereka digunakan untuk merusak lingkungan dan negara serta bumi mereka sendiri. Itu permasalahan yang hari ini tak kunjung tuntas dan tak mau dituntaskan oleh negara. Oh iya Mas, aku tadi teringat perkataan Mas soal masyarakat tidak tahu, tidak elit-elit politik di atas senang dengan ketidaktahuan masyarakat, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Apakah elit-elit politik di atas seperti pemerintah, pengusaha dan lain-lain sengaja membiarkan masyarakat itu minim informasinya tentang lahan mereka, atau memang itu alami karena masyarakat sendiri yang kurang teredukasi? Sebenarnya tidak semua masyarakat itu tidak mengetahui. Kemarin ketika dalam acara sakti kita melakukan kunjungan dan bertemu dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat tersebut sudah menceritakan perlawanan yang sangat masif terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain ada masyarakat yang tidak memahami hal tersebut. Mereka diberikan uang yang sebenarnya uang itu tidak bisa menggantikan kerusakan lingkungan yang telah dilakukan. Dan negara tentu di sini kita tidak mungkin menyalahkan masyarakat karena ada keterbatasan akses informasi dan lain sebagainya. Jadi yang keliru adalah negara, yang keliru adalah aktivitas bisnis di sana yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan aktivitas bisnis di sana. Terima kasih banyak Mas. Siap, thank you bro. Jadi begitu kawan-kawan Wisma Sri Kandi, episode kali ini kita akhiri. Semoga jangan bosan-bosan untuk berlawan. Terima kasih.